Hadianto Rashid tinjau lokasi kerja bakti Hari Peduli Sampah Nasional. Wali Kota Palu Hadianto Rashid meninjau sejumlah ruas jalan utama pada Hari Peduli Sampah Nasional Kota Palu tahun 2023. Tema HPSN tersebut bertemakan tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, langsung saja selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Salam. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Lisna dan tribuners sekalian dapat kami informasikan. Wali Kota Palu Hadianto Rashid meninjau sejumlah ruas jalan utama di Kota Palu pada Hari Peduli Sampah Nasional Kota Palu tahun 2023. Tema HPSN itu bertemakan tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian pantauan kami di lapangan, Hadianto Rashid berhenti di 5 titik, yakni di antara lain itu Jalan Muhammad Yamin, kemudian Jalan Emi Sailan, kemudian melanjutkan ke Jalan Muhammad Hatta, yakni di sekitar DPRD Kota Palu, kemudian melanjutkan lagi ke Jalan Hasanuddin, dan terakhir adalah di Jalan S. Parman. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan agar masyarakat Kota Palu untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kata Hadianto, sampah di Kota Palu akan diangkat 2 hari sekali. Hadianto mengatakan sampah jangan lagi dibuang di sembarang tempat. Penanganan sampah yang dilakukan pemerintah melalui DLH itu mengangkut sampah 2 hari sekali. Hadianto menjelaskan jika sampah belum diangkat, maka warga bisa segera melaporkan hal itu kepada masing-masing ketua RT. Jika lambat penanganan, maka langsung laporkan ke RT, dan nanti RT akan melaporkan ke lurah, dan nanti setelah itu lurah yang akan melaporkan ke DLH. Dan nanti eksekusinya itu DLH akan segera melakukan penanganan tersebut. Kemudian Ketua Partai Hanura Sulteng itu menuturkan hingga saat ini penanganan sampah di Kota Palu itu masih mencapai 60%. Penanganan sampah di Kota Palu belum mencapai 90%. Bahkan saat ini masih 50-60% karena memang armada angkut sampah di Kota Palu itu masih kurang. Untuk pola penanganan sampah juga berbeda dari yang dulu. Kalau dulu masyarakat buang sampah ke TPS, maka sekarang pemerintah kota tidak inginkan seperti itu. Maka sampah cukup diletakkan di depan rumah, disimpan pakai kantongan plastik, agar supaya petugas mudah melakukan pengangkutan. Ini dilakukan supaya sampah tidak berhamburan kemana-mana. Kemudian Hadianto Rashid menuturkan agar masyarakat juga peduli terhadap lingkungan dengan salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tertib, termasuk tertib membayar retribusi ya. Kemudian kalau masyarakat tidak bayar retribusi, maka masyarakat atau mereka ini akan meminta haknya. Haknya mereka itu adalah pelayanan. Kemudian kalau mereka mengeluarkan retribusi bayar sampah, maka sudah pasti mereka akan menuntut pelayanannya. Dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Palu harus meningkatkan pelayanannya. Kembali rekan Lisna. Baik, Tribuners, kami akan menayangkan video wawancara bersama Wali Kota Palu Hadianto Rashid terkait peninjauan kegiatan kerja bakti memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di Kota Palu. Berikut videonya. Wali Kota Palu mengenakan kaos hitam juga langsung turun untuk membersihkan sampah di Jalan Emi Sailan kali ini dalam rangka HPSN ya, Hari Peduli Sampah Nasional. Nanti kalau minta antara kotak yang masuk Ay, tahu ka? biar ini kantornya komuni sudah berapa puluh tahun tidak dicat masih begitu warna itu saja yang saya aduh sih masih powal. Baik, Tribuners, saat ini Wali Kota Palu singgah di beberapa titik Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Pramedia. Mau kita sekarang menabung banyak-banyak dan
dulu kita bawa yang kita tahu. Betul. Hai guys. Assalamualaikum. Sampah jangan lagi dibuang sembarang tempat. Silakan letakkan di depan rumah masing-masing. Penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini DLH itu mengangkut sampah 2 hari satu kali. 2 hari satu kali. Kalau misalnya lambat penanganan atau misalnya terjadi misalnya 3 atau 4 hari dia diangkut, langsung laporkan ke Pak RT. Pak RT akan melaporkan ke lurah langsung melaporkan hal tersebut ke DLH, dan DLH akan secepatnya melakukan intervensi. Ya, memang penanganan sampah di Kota Palu ini belum capai 90% gitu ya, baru sekitar 50-60% penanganan. Kenapa? Ya karena memang armada angkut kita masih kurang, ya, masih kurang. Dan kemudian pola penanganan sampah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan masyarakat yang buang ke TPS gitu ya, ke TPS atau tempat-tempat nggak tahu lah buangnya di mana, macam-macam lah ya. Nah, sekarang kita tidak inginkan seperti itu lagi. Sampah cukup diletakkan di depan rumah dalam satu kantong plastik atau tempat yang sudah di ini, agar supaya petugas itu mudah gitu melakukan pengangkutan. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan? Agar supaya kemudian sampah kita tidak kemana-mana. Kita tidak kemana-mana. Dan ya dengan itu juga maka kita akan mengarahkan gitu masyarakat kita untuk tertib, termasuk juga tertib adanya retribusi. Nah, kalau masyarakat kita tidak bayar retribusi, maka pasti mereka tidak akan meminta haknya. Haknya mereka adalah pelayanan. Ya, hak mereka adalah pelayanan. Tapi kalau misalnya mereka mengeluarkan retribusi, sudah pasti gitu. Ya, mereka juga menuntut pelayanannya, dan pemerintah harus gitu memberikan pelayanan itu. Gitu. Ya, kan tidak bagus itu seperti jalan protokol begini gitu, ya. Sampah seperti begitu. Nampak banyak gitu. Ya Pak, yang tadi kita lihat ada KTP yang coba dilihat itu disita atau gimana? Cuma dilihat saja identitas? Enggak lah, kita iya. berikan sanksi. Pasti kita akan sangat. Pak, terkait hari Baik, terima kasih atas laporannya rekan Salam. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih kembali rekan Lisna.